Hadratul muhtaramin rahimakumullah, masih berbicara tentang ikhlas ya. Halaman 34 kalau yang tidak khilaf, atau 35 sebelah kanan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala taghammadahu Allah bi rahmatihi wa nafa'na bi 'ulumihi fid dharain amin. La tudhiranna fadilatan kay tu'taqad la tubrizanna liyunkiruka radha'ila. La tudhiranna fadilatan kay tu'taqad. Jangan engkau tampakkan keutamaanmu, kelebihanmu agar engkau diakui. Ya. Nah, itu dia. La tudhiranna fadilatan. Jangan engkau tampakkan kelebihanmu, jangan engkau tampakkan keutamaanmu, kai tu'taqad, agar engkau diakui. Agar diakui atau agar dipercayai sebagai orang yang memiliki keutamaan, orang yang rajin ibadah, orang yang tekun ya. Jangan tampakkan. La tubrizanna liyunkiruka radha'ila. Sebaliknya juga jangan engkau ya memamer, jangan engkau perlihatkan Waalaikumsalam keburukanmu. Jangan beberkan, jangan beritahukan, jangan ungkap keburukanmu ya, radha'ila, agar engkau dicela ya. Perhatikan hadratul muhtaramin rahimakumullah. Maksud dari penggalan bait ini, la tudhirunna ay la tadhhar linnas. Waalaikumsalam. Jangan sekali-kali engkau menampakkan bagi manusia ta'ataka, ketaatanmu ya. Jangan pamer, jangan perlihatkan ketaatan yang engkau lakukan li ajli ya, untuk mendapatkan ayya'taqadu annaka fadil ya, agar engkau diyakini sebagai seseorang yang memiliki keutamaan. Jangan tampakkan ketaatanmu agar engkau diakui sebagai orang yang memiliki keutamaan. Kenapa? Lianna dzalika, karena sesungguhnya perbuatan seperti itu hadzun linafsi, itu sebagian daripada nafsu ya. Itu sebagian daripada nafsu. Tastarihu ilaihin nufus, itu yang membuat lega yang namanya nafsu itu. Wa tamilu ilaihi, dan condong kepada menuruti keinginan nafsu ya. Jadi jangan sekali-kali menampakkan amalan kita, ketaatan kita di hadapan manusia dengan tujuan agar kita mendapatkan pujian dari makhluk. Ini penyakit hati hadratul muhtaramin rahimakumullah ya. Ini penyakit hati yang harus dihindari oleh setiap kita yang ingin mendapatkan ketentraman, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Ada yang dikenal dengan sifat ujub, pamer ya. Ada orang yang seperti itu, ingin dilihat. Maka ketahuilah, hal seperti itu merupakan suatu penyakit yang harus dihilangkan dari setiap hati kita ya. Ini penyakit hati yang berat, karena antara riya dan ikhlas itu sangatlah tipis ya. Antara riya dengan ikhlas itu sangatlah tipis. Maka hati-hati ya. Terkadang orang itu bisa pamer, ingin menampakkan amalannya itu, disebabkan karena apa? Banyak ada di antara manusia yang suka menampakkan amalannya itu, mungkin disebabkan karena harta ya. Memiliki harta menyebabkan orang ingin pamer sedekah agar dipandang sebagai orang yang ahli sedekah ya. Nah, bagaimana cara mengobatinya hadratul muhtaramin rahimakumullah? Jikalau kita diserang melalui harta,
maka yakinlah harta merupakan titipan yang suatu saat bisa saja diambil oleh pemiliknya dan kelak pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya. Maka selagi diberikan peluang menjadi orang yang berharta ya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkan harta itu dengan sebaik-baiknya. Apa juga yang sering membuat orang menjadi pamer ya, itu biasanya juga kegagahan, kecantikan. Ini membuat orang pamer seperti itu ya. Rajin naik ke masjid, paling wangi. Parfumnya kalau naik ke majelis taklim, kalau naik ke masjid itu beda dengan dia di rumah. Kalau di rumahnya membuk keleleknya banges. Tapi ketika naik ke masjid, oi senger luar biasa. Agar apa? Agar disanjung. Ya. Bisa saja karena tampang rupa itu membuat orang menjadi berpenyakit hatinya itu, ya. Maka cara mengobatinya, kembalikan semua nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa saja nikmat itu ya diambil oleh Allah dalam waktu yang seketika. Sehat ini bisa saja diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu seketika, kita menjadi sakit, ya. Udah cantik-cantik dandan dari rumah, pas waktu mau gapura masjid, mau masuk gapura masjid, ditabrak sama nyamuk, jatuh dia, rusak kecantikannya, ya. Nah ini dia. Maka kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malu kita untuk berbuat sesuatu selain kepada Allah, ya. Ada juga orang yang suka menampakkan amalannya itu, ya, itu karena apa? Karena keturunan. Ya, karena keturunan. Kalau melihat misalkan orang tuanya, orang tua yang memiliki pangkat kedudukan, dia memiliki sikap yang berbeda. Suka membedakan diri dengan orang yang tidak sama pangkat derajatnya. Hati-hati ini hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya. Semua yang menjadi potensi membuat amalan kita menjadi rusak itu, maka hindarkan. Hindarkan, ya. Harta, kecantikan, pangkat, ilmu, semuanya itu tidak mampu menjamin kemuliaan bagi diri kita, ya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh seorang sahabat, "Duhai ya Rasul, siapakah manusia yang paling mulia?" Ternyata Rasul tidak menjawab orang yang memiliki garis keturunan denganku, tidak. Ya. Apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Manusia yang paling mulia itu adalah orang yang sadar akan datangnya kematian, lalu dia mempersiapkan dirinya dengan bekal terbaik untuk berjumpa dengan kematian itu. Artinya apa? Manusia yang paling tinggi ketakwaannya itulah manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah membanggakan keturunan. Kita keturunan tuan guru, misalkan, mohon maaf, kita keturunan orang kaya, kita keturunan pejabat, mohon maaf, semua itu tidak akan berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika tidak terdapat takwa di dalam diri kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia pernah memanggil putri beliau, ya, Fatimah, ta'al. Beliau memanggil Fatimah dan Safiyah, paman beliau, dipanggil ke sini kalian berdua. Apa pesan baginda Rasul yang mulia? I'mala, ya, beramallah kalian dengan amalan yang terbaik. Pesan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sungguh aku tidak akan mampu menjamin keselamatanmu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba. Keturunan Rasulullah saja, putri beliau saja belum berani, ya. Belum berani dikatakan mendapatkan jaminan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal putri beliau, ya. Bagaimana dengan kita? Ini hadratal muhtaramin rahimakumullah. Maka Rasul ingin menegaskan di sini, sesungguhnya yang akan mampu menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah takwa kita. Sebanyak apa ketakwaan yang kita persembahkan kepada Allah, sebanyak itulah nanti Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita. Ya.
maka pangkat, jabatan, harta, rupa, keturunan tidak akan mampu mempengaruhi kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan yang hanya mampu membuat kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala apa? Inna akramakum indallahi, enggaknya takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berusahalah untuk melakukan ibadah, ketaatan secara maksimal. Tidak perlu pamer-pamer, nggak perlu perlihatkan, ya, nggak perlu itu. Nah, di dalam kajian Tiang Pelungguh Senamian Kelemangkin niki mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk pandai-pandai merahasiakan amalan kita, ya. Ini dia hadratul muhtaramin rahimakumullah. Karena menampakkan amalan kita itu memberikan peluang bagi nafsu untuk merusak pahala atau hasil daripada ibadah atau ketaatan yang kita lakukan. Lanjut, wa amma idharuha li ajli, adapun menampakkannya, memperlihatkannya, ya, dengan tujuan ayyaqtadiya bikal juhal, agar engkau itu diikuti oleh orang-orang bodoh, ya, wa yarghabu fil khair, dan agar orang-orang bodoh itu, orang-orang awam itu tertarik, suka kepada kebaikan, fahuwa afdal. Maka dalam hal seperti ini menampakkannya itu lebih utama min israriha, daripada menyembunyikannya. Ya. Artinya apa di sini hadratul muhtaramin rahimakumullah? Ada, ya, suatu amalan yang harus memang sifatnya ditampakkan, ya. Tetapi tujuannya yang membuat dia boleh untuk diperlihatkan, boleh untuk ditampakkan, ya. Nah, tujuannya apa? Agar orang-orang awam, orang-orang yang belum mengetahui akan keutamaan, kenikmatan, ya, kemuliaan beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar tergerak hatinya untuk mau mengikuti kebaikan yang kita lakukan. Bersedekah, umumkan. Tujuannya apa? Agar orang lain mau tertarik juga mengikuti cara kita beribadah kepada Allah dengan bersedekah. Ya, seperti itu. Nanti ada mungkin penjelasannya di bawah. Kita lanjut, ya. Qala al-Habib Abdullah Al-Haddad fi Nasaih, ya. Berkata Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab beliau Nasaih, Nasaihiddin, ya. Wa mahma khafa ala nafsihi ar-riya, ya. Namun jikalau seseorang itu khawatir atau takut atas dirinya untuk berlaku riya, ya, dengan menampakkan amalannya itu, khawatir nanti menyebabkan orang itu menjadi riya, falyukhfi a'malahu, maka hendaklah dia merahasiakan amalannya. Wa yaf'alha fi sirri, maka hendaklah dia mengerjakannya dengan rahasia, haitsu la yattali'u 'alaihin nas, ya, dengan tidak menampakkannya, memperlihatkannya kepada manusia. Fadzalika ahwatu wa aslam, maka demikianlah jalan yang paling hati-hati dan jalan yang paling selamat. Artinya begini hadratul muhtaramin rahimakumullah. Kita ingin seperti yang tadi umpamanya, ya. Kita ingin seperti yang tadi, menampakkan amalan kita, ketaatan kita, agar dilihat oleh orang lain. Tujuannya agar orang mengikuti amalan yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan. Tetapi ketika kita dihadapkan pada posisi, ya, jangan-jangan ketika saya menampakkan, memperlihatkan amalan saya, sulit untuk, ya, sulit untuk menjaga niat, bahkan ada peluang atau potensi menjadi riak letono, maka dalam posisi seperti ini dek tulak menggitangin dengan ongkun pegawian ketaatan teh ino jauh lebih bagus. Lamun khawatir, jangan-jangan neken dikubauin jaga atenku, lamun ku umumang sedekahku lun timbul rasa riak li atenku,
Nah, ketika kekhawatiran itu datang pada diri kita, maka ambil jalan yang lebih selamat. Apa itu? Jalan yang orang tidak ketahui. Temang le kotak amal. Ya, seperti itu. Inilah mun ditebun jaga aten teh. Ya. Nah, ini hadratul muhtaramin rahimakumullah. Wa huwa afdalul mutlaqan a'anil amal fi sirri, ya. Nah, maka ini lebih utama ya untuk kita menjaga amalan kita agar lebih dirahasiakan. Hatta liman lam yakhaf ala nafsihi riya illa lil mukhlis kamil, ya. Sampai dia itu merasa dirinya betul-betul tidak akan khawatir terhadap dirinya untuk berlaku riya. Sampai betul-betul dia merasa yakin dirinya tidak akan sampai jatuh kepada penyakit riya. Beru ampun kanggo le tono nampaang pegawean. Logo lamun masih setengah-setengah jenana. Nekesang riya aku jagana lamun ku suruh umang sumbanganku. Lamun ku salat sunat, lamun ku ngaji, ya. Sang khawatir aku nak lun riya aku lawan pamer nanti saya di sana itu, ya. Maka ketika masih ragu-ragu seperti ini, ambil jalan yang paling menyelamatkan, ya. Jalan paling aman, ya, yaitu untuk menyembunyikan ketaatan kita, ya. Sampai Anda betul-betul yakin tidak akan terjatuh atau terjerumus kepada perkara riya, baru di sana Anda boleh menampakkan. Ya, artinya apa? Ketika kita menampakkan amalan kita, ketika dipuji kita tidak terbang, ketika kita dicaci kita tidak terjatuh. Ya, pada antara pujian kenca hinaan di sana. Nah, ketika hati kita bisa memposisikan dirinya seperti itu, maka di sanalah tempatnya kita boleh atau dianjurkan, bahkan lebih afdal untuk ditampakkan, diperlihatkan amalan ketaatan kita itu. Ya, dan ini illa lil mukhlis kamil, ya, dan ini akan bisa dilakukan, ya, tidak akan bisa dilakukan illa kecuali lil mukhlisil kamil, kecuali orang-orang yang derajat ikhlasnya itu sudah sempurna. Alladzi yarju idza adhara al-amala ay yaqtadiya bihin nas fihi, ya. Maka dalam posisi seperti ini dia silakan untuk menampakkan amalannya di hadapan manusia. Naam. Wa minal a'mal, adapun di antara pekerjaan-pekerjaan ma la yatamakkana, ya, pekerjaan-pekerjaan yang tidak memungkinkan bagi manusia mengerjakannya illa zahiran, kecuali memang harus ditampakkan. Detene makin ajar itu ara di antara ibadah, di antara ketaatan yang memang cara melakukannya harus ditampakkan, harus diperlihatkan. Letene, enak kanggo besebok-besebok. Apa dia? Ambil model pegawaian-pegawaian si harus tampakang ino, kata'allumil ilmi wa ta'limihi, seperti nuntut ilmu, belajar kenceng ajarang. Dia tebu besebok-sebok ini. Ngombe yang kunta nuntut ilmu besebok-sebok. Ya, bepese-pese ngajarang ilmu, belajar, burung sedengan tahu, ya, alif. Oh kata bak dengan, ngenteng ajar dengan baca Al-Quran, baca Iqra, alif, ya, ini tahu dengan, ya, tahu dia mana wujud, apa makna wujud, ya kan? Dia tahu ini harus ditampakkan. Pelungguh naik berangkat dari rumah naik ke majelis ta'lim Daul Haq ini memang harus terlihat. Ngumbeng ku tanya bawa diri teh. Oh temina tono terowongan si tembus di paten yang tadi narak dengan kita itu. Ya. Enggak bisa. Jadi ada bentuk ibadah-ibadah yang memang harus diperlihatkan di sana. Ya. Di antaranya adalah menuntut ilmu. Nah, karena ini amalan yang memang harus ditampakkan, maka kerjakan. Meskipun orang nanti akan menyanjung atau menghina kita, kerjakan. Karena ini memang amalan yang tidak bisa disembunyikan. Apa selanjutnya hadratul muhtaramin rahimakumullah? Amalan atau ibadah yang tidak boleh disembunyikan. Wa kas-salati fil jama'ati. Seperti salat berjamaah. Siaran salat berjamaah ini memang harus rame. Harus narak kancante. Ngombe yang kita bersabuk.
lamun teu salat berjamaah, ende daran berjamaah mesa-mesa arana, ya. Nah, jadi lamun salat berjamaah ini harus memang dilihat oleh orang. Apa juga wal haji, berhaji, ya. Tidak akan mungkin pelungguh akan melaksanakan ibadah haji seorang saja, kecuali kalau pelungguh kapling Masjidil Haram itu. Ya, kapling itu Arafah itu, dina kanggo dengan lain itu temu kecuali mesaku. Ya. Bukan dan ini sesugi-sugi dan dina sade dia dah. Ya. Oh mesa ada tuh muter-muter le Ka'bah kan dina sade. Nah, jadi seperti ibadah haji ini memang harus terlihat, harus nampak gitu. Apa juga wal jihad, ya, jihad di jalan Allah. Jihad itu orang betul-betul perang, berbaris, berhadapan dengan musuh. Letono, lamun teu sebuah jihad, mende daran jihad tu jenana. Apa ranah? Sang besual arana nih. Kan besebuah-sebuah kan? Di tengah gawah misalkan, kunci di tengah gawah, tengah kelam malak kan? Nah, bukan jihad itu. Besual ini jenana, ya. Jadi lamun jihad ini memang harus nampak. Karena kita bergrup gitu kan? Pasukan muslim, Paris dengan pasukannya. Sarang pasukan itu pasti banyak. Pasukan kufar pasti banyak. Ya. Lalu tet gitu langsung perang kayak gitu. Memang harus terlihat di sana itu, ya. Dan amalan-amalan yang lainnya. Nah, ini dia di antara amalan-amalan yang harus diperlihatkan memang. Faman khafa minar riya'i, maka barang siapa yang khawatir akan riya ketika dia mengerjakan amalan-amalan yang harus ditampakkan ini, hala fi'lihi syai'an min hadhil a'maliz zahirah, ketika mengerjakan amalan-amalan yang memang harus ditampakkan ini, falaisa yambaghiya lahu an yutrakahu, maka tidak boleh baginya untuk meninggalkannya. Ya. Salat berjamaah di masjid, dia kuseman, takut aku riya. Akhirnya dia nuah milih tayak berjamaah. Salah sing ini ongkuna. Ya. Mau haji, dia kuseman, dun riya aku laun, ya. Urang wah ku haji, dia tekanggo. Kita tidak boleh mengambil jalan tidak mengerjakan amalan itu karena khawatir akan riya, sementara itu adalah ibadah yang harus memang dikerjakan dengan cara diperlihatkan. Jihad ampun teila misalkan jihad gara-gara takut riya, di kuseman lemparano kuanan lalu sedengan daun urung wah ke bara ada kan kelam-kelam mah mesa-mesa aku ketik. Urung lah namanya jihad yang seperti itu, ya. Nah, jadi ini hadratan muhtaramin rahimakumullah. Ketika ada kekhawatiran untuk berlaku riya ketika mengerjakan amalan-amalan atau ketaatan-ketaatan yang memang harus sifatnya dinampakkan, diperlihatkan, maka apa yang kita lakukan? Falaisa yambaghi lahu an yutrakahu, maka tidak boleh baginya untuk meninggalkannya. Lalu bagaimana? Bal alaihi an yaf'alahu. Ya. Maka wajib, akan tetapi wajib baginya untuk tetap mengerjakannya. Wa yajtahid fi daf'i riya' an nafsihi. Ya. Tetap harus tayak ke masjid, salat berjamaah, ya, pergi berangkat haji, ya, jihad fisabilillah, menuntut ilmu, tetap harus pelungguh kerjakan, ya. Sembari, tuh artinya sembari itu, ya, sambilan berjuang le diri te fi daf'i riya' an nafsihi, ya, berjuang melawan penyakit riya' si ara le diri te, wa yasta'inu billahi ta'ala, dan senantiasa memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika menuntut ilmu berangkat dari rumah pelungguh taik majelis ta'lim, ya, ada yang nyanjung-nyanjung di tengah jalan, Masya Allah, sudah cantik, solehah pula, gitu ya. Udah, tetap jalan, ya, tetap jalan, nggak boleh pulang, tetap jalan, ya. Meskipun ada inggur-inggur idap atente, tersanjung, terkesima, tersipu malu, idapnya gara-gara sanjungan itu, ya,
Masya Allah, sudah ganteng, soleh pula, tetap rajin naik ke majelis ilmu. Ya, meskipun ada idap-idap neriak letono, tetap harus jalan di sana sambil belajar untuk menjaga hati kita supaya bersih lekan penyakit riak. Ya, jemaah malak sanjung mana, sulena jemaah sanjung mana malak. Ya, wah biasa aku sing ini. Ya. Terbiasa dia akhirnya dengan sanjungan, tidak membuat dirinya terbang. Ya, dan ulah minat otaknya belik, dan ulah minat telinganya kembah. Ya, santai dia ketika disanjung oleh siapa saja. Nah, tiba-tiba ketika berangkat ke majelis ta'lim, sekarang bukan sanjungan lagi yang didapatkan, sang sombong bi, misalkan seperti itu. Ya, berubi belajar singeni-ngeni wah gaya, ujian lagi di sini. Jangan jatuh lalu berhenti menuntut ilmu, jangan. Ya, tetap berangkat sambil belajar untuk membersihkan penyakit hal seperti itu dalam hati kita. Ya, dengan senantiasa mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Dan dia necelak sekali langsung surut, jemaah sepi terus. Majelis ta'lim jaul haq dan arak manusia. Jin doang tene deita letene. Si ajar. Ya, bukan seperti itu. Jadi dalam konteks ibadah yang memang harus dinampakkan atau diperlihatkan, maka di sini membutuhkan kesabaran memang. Ujiannya berat di sini, ya. Maka tetap jalani, ya. Nah, ini dia hadratan muhtaramin rahimakumullah. Jadi ada amalan-amalan yang boleh untuk diperlihatkan karena Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ceritakan akan nikmat-nikmat Allah itu. Ya, aku diberikan kesehatan, kita. Ya, saya pergunakan sekarang kesehatanku untuk apa? Menghadiri majelis-majelis ilmu. Diberikan harta, kita kepengku kukodu bersedekah. Ya, ceritakan, nampakkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Segala macam bentuk nikmat itu ceritakan. Ya, koduna dalil dengan ini ampuna kanggo memperlihatkan atau menampakkan ibadah yang kita kerjakan, tetapi dengan tujuan yang tadi itu agar diikuti. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu lebih memilih jalan yang seperti ini, ya. Tetapi ada firman Allah yang lain lagi, wa in tubdus sadaqati fa ni'mahi, ya. Kalau engkau tampakkan sedekahmu itu bagus, ya. Fa ni'mahi itu bagus. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Akan tetapi jikalau engkau sembunyikan sedekahmu, engkau sembunyikan pemberianmu kepada fakir, kepada miskin, fa huwa khairul lakum, itu lebih bagus. Menampakkan sedekah itu bagus, tetapi menyembunyikannya lebih bagus. Artinya ada dua, ada bagus. Ada yang bagus, ada yang lebih bagus. Maka sedekah saja, meskipun dikatakan pamer oleh orang, kedua daem, ya. Sudah, tampakkan saja. Tujuannya seperti itu agar orang mau mencontoh kebaikan yang kita lakukan. Ini dia, ya. Dan dia takut khawatir karena riya, nanti akhirnya apa? Berusaha mencari tempat yang sunyi-sunyi, yang sepi-sepi untuk beramal, untuk beribadah. Akhirnya apa? Enggak jadi-jadi. Sedekah dia jari, pelit jari. Ini dia. Salat sunat tidak mau, di rumah tidur-tiduran, malas-malasan jadinya. Ya. Ini dia hadratal muhtaramin rahimakumullah. Nah, lanjut. Walamma sarraha bin nahyi an izharil fadail li ajli an yu'taqad, ya. Maka di samping, ya, kita dijelaskan tentang larangan untuk menampakkan keutamaan kita, ibadah kita dengan tujuan agar diakui sebagai seorang yang baik. Sarha bin nahyi aidan, maka jelas nampak pula di sana ada larangan
Untuk apa? An izharil ma'asi. Larangan untuk menampakkan kemaksiatan. Ya. Biqaulihi, sesuai dengan perkataan pengarang, la tubrizanna. Jangan engkau nampakkan liyungkiruka radhaila. Ya. Jangan engkau nampakkan segala bentuk keburukanmu itu agar engkau dicela nanti oleh orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadratal muhtaramin rahimakumullah. Kalian sekalian ini walamma sarraha bin nahyi an izharil fadail li ajli an yu'taqad. Ya. Di samping tadi sudah dijelaskan akan larangan untuk kita menampakkan keutamaan kita, ketaatan kita, ibadah kita dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian atau untuk dikatakan sebagai orang yang baik. Sarha bin nahyi aidan an izharil ma'asi, ya. Maka di sana itu dijelas juga tentang bagaimana larangan untuk menampakkan kemaksiatan. Ya. Jadi pada hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya. Pertama, larangna kita untuk pamer ketaatan dengan harapan atau dengan tujuan agar kita dikatakan sebagai orang yang taat. Nah, di samping itu kita dilarang juga untuk menampakkan, memperlihatkan, menceritakan keburukan atau maksiat yang kita lakukan dengan tujuan agar orang lain membenci pekerjaan kita. Ya, jangan hadratal muhtaramin rahimakumullah. Ya. Aib itu adalah sesuatu yang harus ditutupi dari setiap kita. Ya. Karena barang siapa yang menutupi aibnya sendiri, man satarallahu alaihi fid dunya dzamban, barang siapa yang ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, satarahu alaihi fil akhirah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya nanti di akhirat. Jadi lamun ara lekan pegawean maksiat, pegawean cengi si gawe teduk. Cukup itu nau iya, serta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dendek po jarang, dendek selepu dengan tebada. Ya. Jangan hadratal muhtaramin rahimakumullah. Karena dari setiap orang yang mengetahui akan keburukan yang kita lakukan, maka setiap orang itu nanti akan menjadi saksi di hari kiamat atas amalan yang kita lakukan. Ya, ini sin khawatiran hadratal muhtaramin rahimakumullah. Ya. Nah, justru manusia si makin aneh-aneh. Demen ya mau jarang, pegawaiannya si cengi padahal cengi. Ya. Sedunia nak oleh Facebook. Setelah engkau merenggut semuanya dariku, sekarang engkau meninggalkanku. Ya kan? Nih dengan ini selepu dunia nau. Dengan Mamban, dengan Papua buat nau. Karena Facebook semua bisa mengakses. Instagram, ya. Setelah kau renggut semuanya, sekarang engkau meninggalkanku. Sakitnya tuh di sini terus. Ini coba hadratal muhtaramin rahimakumullah. Engkun manusia si makin. Ya. Kande meula sekolah antarubin. Kita midang dengan apun dia tulah sekolah pada yang ke ante perot. Kan metek ngaji malam waktu kumpul-kumpul ke Jabatur teh. Ante ngombe teh kita nginam. Dak malu dia ketika dia ditahu melakukan perbuatan maksiat. Si kecil berkemelaan lasak kanu ante beridukan ya. Diceritakan keburukannya kepada orang lain. Padahal Allah telah berusaha menutupi aibnya, tetapi dia membongkar aibnya sendiri. Ini manusia yang paling bahaya ini. Ya. Tahu pelunguda potes semal bedit lekram si mangken iki
kita ya dinarai tepadila badait netene kan. Bertatap muka. Kenapa kita samal badait kece selapu antai nih? Ya. Karena Allah masih menutupi keburukan kita. Kalau seandainya Allah menampakkan aib kita, keburukan kita, sangat tersemal sugul lekan lawang balente. Ya. Dan keburukan yang kita lakukan secara secara diam-diam, secara sendiri-sendiri di dalam rumah kita mungkin lebih banyak daripada aib atau keburukan yang kita lakukan di luar rumah kita. Ya. Dari luar masih mikir-mikir di tengah rawasang dengan kumbena takut nasili si dengan. Dah gula mulai balena macam sudah pun jadi rawasan dia tuh. Ya. Ini dia hadratal muhtaramin rahimakumullah. Nyumpak je nak lekan dalam balik. Mestinya ada aku ke betapa aku nyumpak dalam balik kau masih jenana. Ya. Nah, Allah masih menutup aib kita. Hadratal muhtaramin rahimakumullah. Ya. Yang pertama masih semal badait, semal silaturrahim. Kalau seandainya aib kita dibeberkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sang wah ngumbe jaga kejarian teh. Ya. Ini dia. Nah, kalau Allah saja mau menutup aib kita, maka jangan kita lagi yang menampakkan aib kita. Ya. Ini ndek duduk melingkar, gelas berputar. Ada kan yang tulisannya kayak gitu kan? Iya. Diposting di Facebook terus. Botol, terus ya kumpul, muter, merokok dengan si gentahlilan ruana. Ya. Diposting darah ilah ana postingnya. Ya. Nah, ini dia hadratal muhtaramin rahimakumullah. Foto di channel di Facebook bekapongan darah ilah ana. Padahal Allah sudah berusaha menutup aibnya, tapi dia menampakkan aibnya sendiri. Orang yang seperti ini nanti akan dibeberkan aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya. Nah, maka kalau kita ingin menampakkan aib kita hadratal muhtaramin rahimakumullah, carilah orang yang tepat, orang yang bisa menjaga rahasia dan bisa memberikan kita solusi. Ya, dari apa yang kita lakukan itu untuk menuju manusia yang lebih baik. Ya, cara nino. Coba lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang seorang sahabat mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Duhai ya Rasul, hukumlah aku. Kumbe deje kan selusun datang yang terhukum, wahku berzina." Aro sangaja me. Ya. Cara Rasulullah menutup aib sahabatnya. Mungkin kamu bohong, ayo tentu duhai ya Rasul. Ya. Selalu diyakinkan Rasulullah, hukum aku duhai ya Rasul. Ya, aro sangat tengimpi. Ai tetu duhai ya Rasul gawe ku jamak ya. Ya. Aro sangat tengenti-ngenti muana doang. Ndak bisa sampai melakukan itu. Ai tetu duhai ya Rasul, aku telah berzina. Atau sangat tengah apa-apa doang aja gana. Ya. Ndak mau sampai lakuan aja betul duhai ya Rasul. Sampai seperti itu, coba bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menutupi aib saudaranya. Nah, ini dia. Maka sangatlah heran ketika ada orang yang membeberkan aibnya sendiri. Maka orang yang seperti itu tentu dengan siwah cabutna rasa malu lekan dirina. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta." Lamun wah hilang rasa malu dari dirimu, maka lakukan apa yang kau ingin kerjakan. Lakukan sekehendak hatimu. Besengkaro, ke besungkleng, koprol, gawe. Kayaknya aku dengan jogang. Belau bedaya besengkaro. Arak si merotes ya. Ila ya pendek. Dene ila. Kumbena karena rasa malu sudah tidak ada. Ya. Makanya dikatakan al-haya'u syu'batun minal imani. Ya. Si aran ila ino bagian lekan iman. Jadi lamun wah ilang si aran ila ini ilang wah sebagian keimanan. Ini dia hadratal muhtaramin rahimakumullah. Maka ketika Anda telah melakukan suatu kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka tutup
diam kemaksiatan itu, ya, jangan beberkan kemaksiatan itu, cukup Anda dan Allah saja yang tahu, ya, sambilan beristighfar, memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dia. Jadi kita dilarang untuk menampakkan keburukan. Nah, ini pengajian teh kalau semakin niki hadratan muhtaramin rahimakumullah, ya. 2 poinnya ditemu oleh kramangkin niki masih berkisar tentang ikhlas, ya. Yang pertama, larangan untuk menampakkan kebaikan kita, ketaatan kita, ya, dengan tujuan untuk mengharapkan penghargaan agar kita betul-betul dikatakan sebagai orang yang ahli ketaatan. Ini larangan yang pertama. Larangan yang kedua, ya, tidak bolehnya kita untuk menampakkan atau memperlihatkan kemaksiatan yang kita lakukan. Ini ya hadratul muhtaram.